Perihal pendidikan, jika kurikulum adalah jantungnya pendidikan, maka guru adalah sebuah motor penggerak untuk mensukseskan dunia pendidikan. Di tangannya pula terdapat segala kreativitas yang tak pernah terbatas. Lalu di pemikirannya juga bersarang segala asa agar segenap siswa dapat mencerna ilmu dengan sempurna. Bukankah denyut pendidikan akan terus hidup bila peranan guru terus aktif dan tak pernah redup? Tetapi belakangan dunia pendidikan sudah dirundung kedukaan. Bukan hanya perundungan, tetapi perihal siswa yang tidak mengerti tentang budi pekerti. Alhasil, segala guru yang harusnya menjadi perwakilan dari orang tua yang tugasnya membimbing para siswa, malah tidak dihargai dengan semestinya. Terlebih lagi, ketika guru sudah menyiapkan segala materi, namun siswa tidak menerima dengan baik. Bahkan yang lebih parahnya, banyak siswa yang tidak suka dengan pelajarannya. Bagaimana bisa aku menguasai pelajaran IPA, sedangkan materinya harus kuhafal semua. Tentang anatomi di dalam tubuhku saja aku tidak tahu apa-apa aja. Faring, laring, trakea, aku tak tahu anatomi di dalam tubuhku. Benar-benar pelajaran IPA ini bikin muak. Kau bilang belajar IPA itu bikin muak. Kenapa tak kau tanamkan saja di benak bahwa yang sulit itu adalah pikiranmu, sedangkan yang susah itu ada di usahamu yang belum seluruh. Jadi Rizka, jika menghafal anatomi aja susah bagimu, kenapa tidak kau lihat video agar semuanya mudah kau mengerti? Kalau aku disuruh mengarang bahasa Indonesia, pasti ku mulai dengan kata pada suatu hari, itu pun tidak sampai satu halaman. Jadi macam mana pula aku mau belajar berpantun, berpuisi, bersyair? Cakapku aja masih asal-asal. Bagaimana bisa berkata-kata indah? Ya jelaslah aku tidak bisa. Aduh, betul-betul pening kepalaku. Rahayu, gimana mungkin kamu bisa tidak suka pelajaran bahasa Indonesia? Tutur bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu banyak sekali terdapat kata nasihat. Jadi, apabila kamu tidak memahami atau tidak mengerti, kamu boleh mendatangi ibu untuk belajar bersama, ya. Ayu, yang perlu kamu tahu nak, belajar bahasa dan ilmu sastra itu dapat membuat kita kaya loh. Contohnya, kita lihat saja salah seorang penulis terkenal yang bernama J.K. Rowling. Dalam buku terkenalnya yang berjudul Harry Potter, berhasil meraih keuntungan sebesar 14,1 triliun. Sangat fantastis bukan? Nah, jadi dengan menulis kita bisa menjadi kaya.
kalian pikir aku yang tomboy begini woi disuruh mengerjakan pekerjaan tangan? Manalah main. Jadi tak salah kan jika aku tak suka prakarya? Mamaku aja nyuruh nyiram bunga depan rumah, malah banjir potnya aku buat jalan. Jadi gimana pula tanganku ini bisa membuat sebuah kerajinan? Ah, pening juga awak. Bunga yang kau siram atau tanah yang terendam bukan berarti kamu tak bisa buat kerajinan, tapi kamunya yang kurang berhati-hati, bekerja terlalu tergesa-gesa, hasilnya akan menjadi sia-sia. Tahu gak kamu, prakarya akan membuat pribadi kamu menjadi anak yang kreativitas yang tinggi. Aku bukan tak suka dengan pelajaran agama, bukan juga aku tidak pernah beribadah. Tapi kalau melihat sisi keluargaku lebih mementingkan HP ketimbang mendengarkan suara azan, sungguh membuat perasaanku tertekan. Fahmi, dengarkan Ibu Yana. Jangan karena perilaku kedua orang tuamu gak mau tahu sehingga kau gak mau lagi mengerjakan ibadah. Bukankah ibadah itu adalah yang dituntut untuk kita nanti kelak? Yana? Dan bisa juga kita nasihati orang tua, tapi dengan sopan dan berakhlak ya nak ya. Iya. Kalau masuk pelajaran matematika, rasanya seperti ada asap yang keluar dari kepala. Rumus yang rumit, apalagi kalau menentukan fungsi kuadrat, benar-benar membuat aku sekarang. Tapi mungkin matematika tak dapat dicerna oleh otakku. Tuan Ilham, anak ibu, sebenarnya tak ada yang sulit, asalkan kamu rajin berlatih dan berusaha. Yang penting buang jauh-jauh di mindsetmu bahwa matematika itu sulit. Dan ingat, hafal rumusnya, kuasai konsepnya. Ibu yakin matematika akan sangat menyenangkan buatmu. Oke anak ibu? Kamu tidak harus menguasai semuanya. Kamu bisa menyesuaikan dengan kemampuanmu. Karena kebermaknaan dalam belajar jauh lebih penting daripada sekedar menguasai materi-materi yang ada. Karena orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang mampu mengatasi semua kesulitannya menjadi sebuah kesempatan. Dan Bapak yakin kamulah orang hebat itu salah satunya. Jadi tetap semangat ya. Pernah aku ke Medan kan woi. Jadi dalam angkut tuh semua lah pakai bahasa Indonesia. Janganlah kalian pikir ada yang menanya mau kemana, ku jawablah tak kemana-mana. Muka orang tuh langsung bingung. Jadi kalian pikirkanlah sendiri macam mana aku mampu belajar bahasa Inggris sedangkan bahasa Indonesia aja lidahku patah. Doni, ada banyak cara agar kita mudah memahami bahasa Inggris. Seperti bisa saja kita buat sebuah pencapaian. Ada kosakata yang harus kita kuasai per harinya. Selain itu, kita bisa sering-sering mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Kita perhatikan bagaimana dia mengucapkan kata per katanya. Dan kita pahami juga liriknya. Hai Don, biar pembelajaran itu semakin menarik, boleh kamu tonton berita atau film-film yang berbahasa Inggris tanpa penerjemah, supaya lama-kelamaan kosakatamu pasti akan bertambah. Tahu nggak Don, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang dinobatkan sebagai bahasa dunia. Jadi, kemanapun kalian pergi nantinya, bahasa Inggris itu sangat penting, sangat penting. Oke Doni?
sekali lagi aku ini kan gue. Anak ibu indah, dunia ini tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Karena dimanapun kamu berada, peraturan itu tetap ada. Jadi apalagi kamu hidup di zaman teknologi seperti ini, tidak ada yang tidak bisa ya nak. Yang penting niat. Macam mana aku laki-laki bisa menari? Dikit-dikit nari, dikit-dikit nari. Manalah tanganku selentik perempuan. Sungguh pelajar seni budaya membuatku teraniaya. Ruslan, perlu kamu ketahui, bukan hanya perempuan saja yang bisa menari. Laki-laki juga bisa menari. Namun, jika laki-laki menari, bukan untuk merubah kepribadian dan jati dirimu, tetapi untuk melatih dirimu dalam berekspresi dan melatih kepercayaan dirimu tanpa rasa malu untuk terus maju. Kamu pasti bisa, Ruslan. Pernah kan suatu kali aku ikut lomba lagi Goni. Malamnya kakiku sakit semua. Jadi jika kau minta untuk lempar-lemping, atletik dan juga tolak peluru, bukan pelurunya yang ditolak, malah aku yang ikut peluru itu. Wajar saja lah aku gak suka merajakan olahraga. Naima, bukan kecil besarnya ukuran seseorang. Yang namanya olahraga pasti diperlukan untuk kesehatan. Bagaimana kita bisa menginginkan pola hidup sehat jika malas untuk bergerak? Bukankah mengeluarkan keringat akan menjadikanmu sehat? Jadi, ubah pola pikirmu, ubah mindsetmu tentang pelajaran PJOK. Ya, Naima ya, Bapak yakin kamu pasti bisa. Aku jadi ingat pesan ibuku. Putri, kamu tak boleh keluar rumah lagi kecuali untuk sekolah. Apalagi kalau kamu keluar malam, betul-betul bikin ibu geram. Jadi, bagaimana aku bisa menyukai pelajaran IPS? Sedangkan diajarkan ke masyarakat aja, diriku sendiri tak bisa merakyat. Jelaskan ini bertentangan nih. Putri, anakku, pelajaran IPS tidak ada kaitannya dengan larangan ibumu untuk keluar malam, untuk keluar rumah. Namun sebagai seorang wanita, kamu juga harus menjaga marwahmu. Jika ingin diterima di masyarakat, kamu harus berteman dengan orang-orang baik dan bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman yang baik. Dengar Putri? Guru sering menjadi sasaran paling gampang untuk disasar sebagai biang kerok persoalan pendidikan di negeri. Lalu, setiap persoalan yang datang dari negeri Antabarata itu pasti guru juga dikatakan ketidakberhasilan dalam bekerja. Padahal setiap persoalan yang datang dari negeri Antabarata itu, padahal dalam mensukseskan dunia pendidikan tentu semua elemen mesti sejalan dan kompak antara guru dan orang tua misalnya. Setiap kali siswa didapati belum bisa literasi, itu berarti orang tua juga turut serta dalam memperhatikan perkembangan anaknya. Dengan demikian, dunia pendidikan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika ada kerjasama yang baik dalam mendidik. Yang petugas pindah ke arah kiri nak. Ya, kami mohon kepada seluruh Bapak Ibu guru, sekarang acara penyematan bunga